Nikita Mirzani kembali mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap majelis hakim. Ya, setelah permohonan penangguhan penahanan yang pertama ditolak. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU buntut laporan Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 21 Agustus 2025, Nikita Mirzani kembali mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang beralaskan demi anak-anaknya. Nikita Mirzani yang telah mendekam hampir 6 bulan di penjara, mengaku merasa rindu berat dengan anak-anaknya yang ditinggalkan. Namun, belum diketahui apakah majelis hakim akan menerima atau menolak kembali permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Untuk mengetahui seluruh update terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani, serta bagaimana keputusan majelis hakim, maka inilah 5 update Nikita Mirzani ajukan penangguhan penahanan versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani terlihat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim yang mulia. Ya, tepatnya pada Kamis 21 Agustus 2025, Nikita Mirzani menyerahkan sebuah berkas langsung kepada hakim yang berdasarkan informasi yang disampaikannya itu merupakan surat permohonan penangguhan penahanannya. Jadi permohonan penangguhannya meskipun tertentu jangan dimanfaatkan dan untuk penangguhan kita tidak kami tanggal 28 ya untuk saksi dari penuntut umum terdakwa terhadap Tuhan kembali lagi ke Anda dan pada penuntut umum kita akan menghasilkan maju terdakwa pada persidangan dan persidangan. Di sisi lain, praktisi hukum Dioli Payumara menanggapi terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Ya, menurut Dioli Payumara, Nikita Mirzani sebagai terdakwa memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Namun, berdasarkan kasus yang menjerat, Nikita Mirzani diprediksi akan sulit mendapatkan penangguhan penahanan dari majelis hakim yang mulia. Tapi kemudian kalau mengajukan permohonan penangguhan penahanan bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi kemungkinannya kecil untuk ditangguhkan. Mengingat kasus-kasus yang seperti ini tadi ya. Karena ini adalah konsensus yang sebenarnya berlaku di kalangan internal aparat penegak hukum. Jadi kalau ada orang judi pasti ditahan. Sama kayak narkoba, pasti ditahan. Nah, kalau kemudian kita mengajukan penangguhan penahanan, ya boleh-boleh saja pengacaranya atau keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi kemudian kemungkinan untuk dilepaskan atau ditangguhkan itu kecil sekali gitu. Benar-benar keadaan khusus yang kemudian polisi berani atau penyidik berani kemudian menangguhkan. Tapi persoalannya penangguhan penahanan ini untuk kasus-kasus pemerasan, pembunuhan, kemudian pencurian, kemudian perjudian, apalagi narkotika itu jarang sekali ditangguhkan gitu, kecuali ada pembantaran karena sakit ya. Jadi kemungkinan besar itu nggak akan digubris, pakemnya memang nggak akan ditangguhkan kalau kasus-kasus yang seperti saya sebut tadi. Nikita Mirzani mengaku rindu berat dengan anak-anaknya, yakni Laura, Arkana, dan Aska. Ya, itulah alasan Nikita Mirzani mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim yang mulia. Lantas seperti apa kerinduan yang dirasakan oleh Nikita Mirzani terhadap ketiga anaknya? Benarkan ia mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu demi anak-anaknya?
Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan. Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Meski mendekam di dalam penjara dan tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya secara langsung, Nikita Mirzani diketahui selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya dengan memakai ponsel petugas. Menurut Dr. Oki Pratama yang merupakan sahabat dekat Nikita Mirzani, Nikita Mirzani memang seorang ibu yang sangat mencintai, menyayangi dan peduli terhadap anak-anaknya. Nikita itu sosok ibu yang benar-benar untuk anaknya itu yang selalu semua ibu sih pasti selalu, tapi kalau dia itu karena mungkin ya itu hartanya satu-satunya ya, jadi kalau seandainya dia lagi nggak kerja pasti dia memang full untuk anaknya. Kita lihat aja Nikita tuh hampir jarang ya nongkrong-nongkrong sama siapa pasti dia untuk anaknya kayak gitu. Jadi itu sebuah hal yang kadang kalau dia sedih sih kalau udah ngomongin anak karena terpisah dengan anak. Ya, menurut Dr. Oki Pratama, Nikita Mirzani tak pernah membahas terkait kasus yang tengah menjeratnya. Nikita Mirzani justru disebutkan hanya selalu bertanya perihal anak-anaknya yang kini jauh dari dekapannya. Dia hampir tidak pernah menceritakan tentang masalah ini ataupun tentang apa yang dia pikirkan, pasti dia ceritain tentang anaknya gitu. Sedih anaknya baru masuk sekolah lagi kan kayak gitu, sekolah di Sampurna Academy. Maksudnya sekolah yang dia impikan untuk anaknya. Dia tuh pengen hari pertama sekolah, dia cerita terakhir hari pertama sekolah pengen nganter anaknya gitu di sekolah. Ya kalian tahu lah Sampurna Academy kan mahal sekali ya gitu. Nikita Mirzani kalau demi anak pasti dia melakukan yang terbaik. Dia pengen nganter anak. Dia bilang, "Dok, sedih rasanya kalau seandainya lagi kayak gini nggak bisa nemuin anak." Sedang saya itu ngomongin anak-anak kayak itu. Kalau seandainya masalah atau di dalam mungkin membahasnya dengan Bang Fahmi mungkin ya gitu. Kalau sering ketemu enggak kayak gitu, karena kan saya juga ada kesibukan, tapi biasanya kalau ada hal-hal yang penting banget kayak gitu seandainya Aminya nggak bisa dihubungin karena kan nggak bisa seleluasa ngubungin di sana kan, harus tunggu Nikita Mirzani yang menelpon kayak gitu. Nah kalau seandainya ada sebuah hal yang keputusan apa tentang anaknya, biasanya kalau nggak nelpon saya, nelpon Ica, nelpon Dea kayak gitu. Nikita Mirzani diketahui telah mendekam di penjara buntut kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang dilaporkan Reza Gladys selama hampir 6 bulan. Ya, sebagai informasi, Nikita Mirzani pertama kali ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Dan hingga saat ini kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Nikita Mirzani sendiri, dari kasus-kasus hukum yang pernah menimpanya, kasus kali ini merupakan kasus terlama dan terpanjang yang pernah dialaminya. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Beberapa waktu lalu, tepatnya usai menjalani agenda pemeriksaan pertama dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani diketahui mengunggah sebuah surat pernyataan yang ditulis oleh putrinya Laura Mirzani di akun Instagram miliknya. Dalam surat tersebut, Laura meminta agar polisi tak menahan ibunya lantaran Nikita Mirzani diketahui berstatus single parent atau orang tua tunggal. Sehingga bila Nikita ditahan, maka tidak ada yang akan membiayai dirinya dan kedua adiknya. Maka dengan ini selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas ibu kandung saya, dikarenakan ibu saya adalah seorang single parent dan satu-satunya yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan saya dan kedua adik saya yang belum dewasa dan belum mampu mencari nafkah sendiri. Dengan ini, saya menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam, memohon kepada Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk mengabulkan permohonan saya. Namun, sayangnya permohonan penangguhan penahanan yang ditulis tangan langsung oleh Laura pada 17 Februari 2025 itu tidak dikabulkan alias ditolak.
sehingga Nikita Mirzani akan terus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pertanyaannya, anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NM. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer, Fahmi Bahmid. Kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan tertutup, atau dia aborsi, dia melakukan, ada pidananya. Tapi kalau untuk menjamin dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar, walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya. Loli, tolong, jangan kamu gegabah. Karena ancaman hukumannya 20 tahun. Dan itu sulit. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.